Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehehe wakakak. Selamat menonton dan terima kasih. Mosie melihat ke bawah dan melihat bayangan gelap yang bergerak di bawah kulitnya. Itu memberinya sensasi sedingin es yang mengalir sepanjang tulang punggungnya. Macam apa mimpi buruk ini bergerak di bawah kulit korbannya. Dia bisa merasakan bahwa dia tidak lagi memiliki kendali atas tubuhnya sendiri. Mosie hampir tidak bisa menggerakkan tubuhnya di bawah kekuatan bayangan. Dia bisa merasakan bahwa ada seorang pria menghadapnya dan bahwa pria itu menggunakan energinya untuk melumpuhkannya melalui bayang-bayang tetapi dia tidak bisa mendeteksi di mana dia berada atau siapa dia. Seolah-olah dia tidak ada. Itu sebenarnya dia, kata Nan Gongling yang matanya berkedip. Dia tertegun. Dia tidak bisa percaya bahwa orang yang mengendalikan bayangan itu sebenarnya ada di dalam tubuh Mosie. Bayangan itu tiba-tiba muncul dari punggung Mosie. Mosie, kembalilah, teriak Mo Changlan. Dia adalah salah satu tetua agung dari Sekte Yunhai, bagaimana mungkin dia tidak takut dengan apa yang baru saja dia saksikan. Dia sudah berusia 60 tahun dan memiliki pengetahuan luas tentang teknik pembudidaya di dunia dan tahu banyak jenis roh. Dia tahu tentang asal-usul bayangan dan persis betapa berbahayanya situasi ini. Itu adalah roh bayangan. Semangat yang sangat misterius namun berbahaya. Dikatakan bahwa jika seorang kultivator memiliki roh bayangan dan terbangun, bahwa kultivator akan dapat menembus ke dalam tubuh orang lain dan mengambil kendali penuh dari fungsi tubuh. Beberapa roh yang kuat bahkan dapat menghentikan seseorang dari bernafas saat berada di dalam tubuh mereka, memaksa mereka untuk mati lemas tanpa mampu mempertahankan diri. Bagian paling menakutkan dari seorang pembudidaya bayangan adalah kenyataan bahwa sekali di dalam tubuh kamu, bagaimana kamu akan menyerang mereka tanpa menyebabkan kerusakan pada diri kamu sendiri. Dengan setiap serangan kamu dapat menyebabkan bayangan tidak ada kerusakan tetapi melemahkan pertahanan kamu sendiri terhadap bayangan. Roh bayangan bisa membawa ketakutan bahkan kepada para pembudidaya yang paling tangguh dalam pertempuran. Jika pemilik roh bayangan itu jahat dan ingin membunuh seseorang, akan sangat mudah bagi mereka untuk melakukannya dan semua orang tidak ingin menyinggung pemilik roh bayangan, tidak peduli tingkat kultivasi mereka. Mo Changlan jelas tidak ingin keluarganya menyinggung seorang pembudidaya bayangan. Mosie mundur beberapa langkah sambil terlihat sangat pucat. Dia tidak dapat melakukan apapun. Dia sangat terkejut dengan apa yang baru saja terjadi padanya, kekuatan yang kuat benar-benar menghabisinya. Salam rekan kultivator. Aku tidak tahu siapa kamu atau bagaimana kami bisa membantu kamu, tetapi kami akan mencoba. Apa yang membawamu kepada kami? Mo Changlan bertanya pada bayangan yang bergerak di tanah. Dia pikir orang yang mengendalikan bayangan itu berada di tempat yang sama dengan bayangan itu. Jaga sekte kamu dan bukan dendam pribadi kamu sendiri. Jangan mencoba untuk melihat di mana kamu dapat mengambil keuntungan dari orang lain dalam sekte dan anggota sekte akan dapat menjaga wajah mereka. Suara itu menggema melalui sekeliling tempat itu lagi. Dengan angin sepoi-sepoi, bayangan itu tiba-tiba menghilang dari pandangan sepenuhnya. Betapa mengerikan. Semua orang di kerumunan bisa merasakan hati mereka di tenggorokan, pada titik ini sulit bagi siapapun untuk menarik napas. Aura sangat menindas dan roh bayangan menakutkan. Siapa pria itu? Secara singkat sepertinya dia berbicara langsung dengan patriark. Diskusi dapat didengar di sekitar. Pasti seseorang yang menjaga kepentingan terbaik sekte secara rahasia. Inilah sebabnya dia terlibat karena kami memberikan murid kepada sekte lain. Penatua sekte yang hebat secara mengejutkan juga tidak tahu apa-apa tentang ini. Sepertinya Yunhai sekte memiliki naga tersembunyi. Nan Gongling tersenyum masam di wajahnya. Hanya ada satu orang yang tahu milik siapa bayangan itu dan itu dia. Ketika Nan Gongling memikirkan apa yang telah ia lakukan, ia merasa bersalah. Dia mempertimbangkan pro dan kontra dari berbagai kemungkinan dan mengambil posisinya di dalam sekte dengan sangat serius. Dia selalu berusaha melakukan segalanya untuk kepentingan sekte tetapi entah bagaimana melupakan reputasi sekte saat itu. Dia terlalu khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadi, tanpa mempertimbangkan sekte secara keseluruhan. Chu Zanpeng, mari kita selesaikan untuk hari ini. Tolong kirimkan salamku kepada ayahmu, kata Nan Gongling sambil menatap Chu Zanpeng. Selesai untuk hari ini. Lin Qian tertegun. Bagaimana dia bisa pergi dan membiarkan Lin Feng pergi? Senior tolong,
kata Lin Qian dengan suara rendah mengekspresikan kecemasan. Chu Zanpeng kemudian tersenyum dan berkata, Patriark Nan Gongling, aku datang ke Yunhai Sekte karena aku pikir kamu memiliki banyak jenius dan penggarap heroik dalam sekte kamu. Aku benar-benar ingin melihat mereka. Aku tidak tahu siapa, di antara semua murid sekte, ingin berlatih dengan aku. Kami bisa bertukar petunjuk dan itu pasti akan membantu kami berdua mendapatkan wawasan. Bahkan jika kata-kata Chu Zanpeng terdengar moderat dan sopan, dia tidak punya pilihan lain selain berbicara seperti itu. Dia ingin memprovokasi sekte menjadi berkelahi dan kehilangan muka. Lin Feng mengerti segalanya dengan sempurna, semuanya menjadi sangat jelas. Dia mengerti alasan mengapa Lin Qian dan pria berwajah jahat datang ke Yunhai Sekte. Patriark Junior Chu Zanpeng, kamu terkenal di seluruh negeri, semua orang tahu nama kamu. Murid-murid kami di Sekte Yunhai harus berlatih sangat keras untuk terlibat dalam pertempuran yang seimbang dengan kamu. Tenang aja Bro, jika ada kesempatan pada suatu titik untuk bertarung, aku akan dengan senang hati memberitahu kamu dan kamu dapat kembali pada waktu itu. Patriark Nan Gongling. Apakah semua murid Hao Yue Sekte mempertahankan hidup mereka tanpa mempedulikan? Sepertinya kamu ingin aku mengulangi diri aku sendiri. Kata Nan Gongling dengan nada yang sangat dingin. Chu Zanpeng masih ingin membicarakan masalah ini. Nan Gongling sudah memberinya dua petunjuk bahwa dia ingin mereka berdua pergi. Dia telah melakukan yang terbaik untuk tidak membuatnya kehilangan muka. Mungkin Chu Zanpeng memiliki keterampilan dan kemampuan yang melekat tetapi dia sangat bangga dan membuat patriark dari Yunhai Sekte kehilangan muka. Hao Yue Sekte lebih kuat dari Sekte Yunhai tapi Nan Gongling lebih tua dan lebih kuat dari Chu Zanpeng. Apakah dia benar-benar berani membuat patriark kehilangan muka di wilayah mereka sendiri? Chu Zanpeng tampak sangat tegang saat dia memaksakan kata-kata itu dari mulutnya dan berkata, sambil tersenyum, baiklah, aku akan pergi. Roh-rohnya terbang menjauh menciptakan angin seperti badai di belakang. Chu Zanpeng memegang Lin Qian karena mereka berdua mengendarai roh-roh terbang. Angin seperti badai yang diciptakan oleh roh-roh begitu kuat sehingga banyak orang jatuh. Semua orang bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Kutu kupret, aku Chu Zanpeng, akan mengingat ini. Burung legendaris itu terbang tinggi di langit. Mereka yang jatuh bangkit kembali. Semua orang di kerumunan merasa tertekan. Chu Zanpeng telah meremehkan mereka dan sekte mereka. Lin Feng, selama pertemuan tahunan, aku akan membunuhmu. Kecuali jika kamu berencana untuk bersembunyi di balik sekte Yunhai selamanya. Kata Lin Qian. Lin Feng menatap rok terbang. Dia memiliki senyum dingin di dalam hatinya. Apakah dia perlu bersembunyi di Yunhai Sekte? Nan Gongling memandang kerumunan di tanah. Dia telah kehilangan muka tetapi Chu Zanpeng terlalu sombong dan tidak memiliki adab. Siapapun di sekte bisa menghadapinya secara terbuka. Dalam 5 tahun, aku berharap akan ada seseorang di sekte Yunhai yang telah mencapai tingkat yang sama di jalur kultivasi sebagai Chu Zanpeng. Kata Nan Gongling. Bahkan jika Chu Zanpeng adalah salah satu pejabat di negara Sueyue, itu tidak membenarkan kesombongannya. Sekte Yunhai tidak tahu seberapa kuat para pejabat tinggi negara itu, tetapi mereka tahu budidaya Chu Zanpeng yang sangat kuat. Mari kita selesaikan untuk hari ini. Semuanya, kembali sekarang. Nan Gongling melambai dan menyuruh kerumunan untuk membubarkan dan melanjutkan pelatihan. Mo Xie tidak bergerak. Dia menatap Lin Feng dengan kebencian murni mengisi matanya. Tentu saja, Lin Feng akan mengingat penatua Mo dan akan membalas dendam. Minta waktunya sebentar, mohon tekan tombol subscribe agar Kang Jenggotnya lebih bersemangat dalam berkarya, karena dengan menekan tombol subrek serasa sedang nongkrong dan ngopi bareng. Aku bilang kita sudah selesai untuk hari ini. Teriak Nan Gongling dengan keras ke Mo Xie yang masih menatap Lin Feng. Suaranya membuat Mo Xie menggigil. Dia kemudian pergi dan mengikuti Nan Gongling. Aku harus berhati-hati dan memperhatikan orang itu mulai sekarang. Kata Lin Feng pada dirinya sendiri. Dia sangat lemah saat ini. Dia masih harus menempuh jalan panjang sampai mencapai level Mo Xie di jalur kultivasi. Lin Feng hendak pergi tapi kemudian mendengar suara. Jika kamu ingin orang lain menghormati kamu, kamu tidak punya pilihan selain menjadi kuat dan kuat. Jika tidak, kamu akan dipermalukan dan bahkan jika kamu mati, tidak semua orang akan peduli. Lin Feng berhenti. Ini adalah kata-kata Nan Gongling. Lin Feng telah mendengar mereka dan membawa mereka ke hati. Tentu saja, aku tahu.
Kata Lin Feng dan merasakan kehangatan tertentu di hatinya yang membuatnya tersenyum dalam pikirannya. Lin Feng sedang dalam perjalanan untuk menjadi lebih kuat. Lin Feng sedang duduk bersila di gunung, di sebuah gua, bermeditasi. Ki langit dan bumi berubah menjadi cahaya putih yang tenggelam ke tubuh Lin Feng dan memperkuat tulangnya sambil membuat dagingnya lebih tangguh. Berkultivasi dan berlatih. Lin Feng telah berlatih begitu keras sehingga kamu bisa dengan jelas melihat kekuatannya meningkat dengan pesat. Ki langit dan bumi telah memurnikan darahnya dan membuat seluruh tubuhnya lebih kuat. Ki itu telah tenggelam ke dalam tubuhnya dan sepenuhnya diserap tanpa menyia-nyiakan jumlah yang sedikit pun. Dia semakin kuat setiap saat. Lapisan Ki, ini adalah tingkat budidaya pertama. Seorang kultivator hanya memiliki dasar-dasar pada tingkat itu. Itu hanya membuat Ki dasar kamu sedikit lebih kuat. Menjadi lebih kuat hanya mungkin dengan berkultivasi lebih dari orang lain dan berlatih lebih keras daripada orang lain. Lin Feng sangat ingin meningkatkan kekuatannya. Dia harus menjadi lebih kuat dari siapapun. Dia ingin menembus ke lapisan Ling Qi. Hanya dengan begitu dia bisa menjadi murid elit. Semua orang akan dipaksa untuk menghormati kekuatannya saat itu. Persis seperti Chu Zanpeng dan Lin Qian yang arwahnya telah terbangun. Chu Zanpeng bisa terbang tinggi di langit dan membawa orang-orang di belakang jiwanya. Lin Qian bisa mengendalikan es dan api dengan menggunakan roh universalnya. Lin Feng percaya bahwa jika kekuatan dan kekuatannya meningkat, rohnya akan bangkit dan dengan rohnya dia bisa meningkatkan kekuatannya berkali-kali. Oleh karena itu, setelah Han Men pulih dari lukanya sepenuhnya, Lin Feng akan pergi ke pelatihan pintu tertutup dalam salah satu dari 8 gunung dan memupuk berharap untuk menembus lapisan Ling Qi secepat mungkin. Dia telah mengerti bahwa dia perlu meningkatkan kekuatannya atau dia tidak akan dihormati di dunia ini. Udah dulu ya sobat, saya mau ngopi dahulu. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin.